Halo, selamat pagi. Kembali bersama saya, Ana Maria Utomo, di pelajaran matematika kelas 9, melanjutkan dari bab sebelumnya mengenai relasi dan fungsi. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi di bab 3. Untuk itu, seperti biasa, silakan simak penjelasan materi yang saya berikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas mengenai relasi dan fungsi, silakan nanti bertanya, bisa lewat Japri ataupun di kolom komentar. Baik anak-anak, untuk itu seperti biasa kita lanjut terus. Apa itu relasi dan apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa bedanya dengan fungsi? Maksudnya apa? Nah, perhatikan pada slide berikut ini. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, relasi itu adalah sebuah hubungan. Ya, dalam bahasa Indonesia, bahwa relasi adalah sebuah hubungan antar kita bersama teman. Ya, relasi kita bersama kakak, relasi kita bersama orang tua. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan bahwa relasi adalah sebuah hubungan. Apa hubungan kita terhadap teman? Apakah teman dekat, apakah hanya teman biasa, ataukah hanya teman yang lain? Nah, begitu juga misalnya apa hubungannya kita dengan basket. Oh, ternyata kita hobi. Jadi hubungan kita dengan basket itu adalah sekedar hobi begitu dan seterusnya. Lalu apa hubungannya dengan matematika? Nah, pada kesempatan kali ini bahwa relasi dalam matematika juga ada erat kaitannya dengan pembahasan matematika. Bahwa relasi adalah sebuah hubungan dari himpunan A ke B dengan memasangkan anggota-anggota A dengan anggota B ini. Nah, relasi dalam matematika misalnya lebih dari, bisa jadi kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Maksudnya seperti apa? Kita langsung ke contoh saja. Jadi diketahui ada dua buah himpunan dengan A itu 1, 2, 3, dan 4, dan B 1, 2, dan 3. Jika himpunan A ke himpunan B itu dinyatakan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat kita tunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, jadi pada gambar di samping yang ini, itu adalah relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Bahwa 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 2 juga kurang dari 3. Nah, itu adalah relasi dari himpunan ke B adalah kurang dari. Maka dapat disimpulkan bahwa arah relasinya ditunjukkan dengan anak panah dengan relasi kurang dari. Nah, itu adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan D. Nah, pada sebelumnya, di saat kita belajar kelas 1, kita juga sudah pernah belajar tentang himpunan. Jadi, materi prasyarat dalam pembelajaran kali ini adalah tentang himpunan. Maka kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah menyatakan relasi. Bagaimana cara kita menyatakan relasi? Perhatikan, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Bisa dengan cara diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana dengan diagram panah? Misalnya saya punya soal, jika contoh ya, Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, jadi ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah kalimat yang menyatakan ada himpunan A itu berarti himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Artinya kumpulan anak dan kumpulan olahraga. Maka kita langsung saja membuat diagram panahnya seperti pada gambar di samping. Bahwa Anto menyukai sepak bola, Andi menyukai voli, juga menyukai bulu tangkis, Budi juga menyukai basket, dan bisa juga menyukai sepak bola. Badri juga bisa menyukai basket dan sepak bola. Jadi hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah suka akan atau hobi, ya, atau kegemaran. Selanjutnya diketahui P. Kita masuk ke soal matematika. Misalnya ada sebuah himpunan P 1, 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari dan B adalah faktor dari. Nah, perhatikan.
Hubungan dari P dan Q bahwa 1 ke 2 itu adalah setengah darinya. Jadi 1 itu setengah dari 2. 2 itu setengah dari 4 dan 3 setengah dari 6. Karena 6 dibagi 2 itu 3 dan 4 setengahnya dari 8. Jadi 8 bagi 2 itu 4. Begitu maksudnya. Jadi hubungan himpunan P dan himpunan Q adalah setengah darinya. Jadi kalau pada dibuatkan diagram panah dengan mengetahui sebuah relasinya, jadi kalian bisa menggambarnya melalui diagram panah tersebut. Nah, untuk faktor dari bagaimana? Oh, ternyata 1 itu adalah faktor dari 2, 1 itu faktor dari 4, 1 itu faktor dari 6, dan juga faktor dari 8. Untuk 2 juga sama. 2 itu faktor dari 2, 2 itu faktor dari 4, 2 itu faktor dari 6, dan juga dari 8. Untuk 3 itu faktornya hanya faktor dari 6, dan 4 hanya faktor dari 4 serta 8. Jadi hubungan P dan Q pada diagram panah adalah faktor dari, menunjukkan faktor dari. Begitu juga nanti ketika ada soal, dan soal itu mengarah dengan menyatakan sebuah relasi. Relasi apa antara kedua hal tersebut? Kalian bisa menjawab dengan menganalisis sebuah himpunan dua dari himpunan tersebut, begitu. Selanjutnya kita beralih ke diagram Cartesius. Nah, kalau tadi diagram panah, bagaimana dengan diagram Cartesius? Jadi kalau diagram panah itu ada sebuah titik di dalam himpunan dengan menyatakan anak panah, itu namanya diagram panah. Tetapi bagaimana kalau diagram Cartesius? Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sumbu X-nya biasanya menyatakan sebuah himpunan A, dan sumbu Y-nya menyatakan sebuah himpunan B. Jadi sebuah contoh, misalnya ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 5. Gambarlah diagram Cartesius yang menyatakan relasi A dengan B, yang hubungannya 1 lebihnya dari dan akar kuadrat dari. 1 lebihnya dari, bukan lebih dari 1 ya, maksudnya 1 lebihnya dari dan akar kuadrat dari. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal matematika mengenai relasi, kalian harus pintar-pintar menganalisis soal itu maksudnya apa. Nah, 1 lebihnya dari kita akan jawab begini. Nah, jadi yang sumbu mendatar atau sumbu X itu disebut dengan himpunan A, sumbu Y menyatakan himpunan B. Nah, perhatikan untuk yang sumbu X ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk sumbu B-nya 1 sampai 10. Maka 2 itu lebih darinya 1, 3 itu 1 lebihnya dari 2, 4 itu satunya lebih dari 5, dan seterusnya. Ya. Nah, karena 6, 7, 8 itu bukan termasuk anggota himpunan A, maka anggotanya cuma 2, 3, 4, dan 5 yang ini. Nah, jadi 2 itu lebih satunya dari 1, 3 ini lebih satunya dari 2, 4 ini lebih satunya dari 3, dan 5 lebih dari satunya 4. Itu maksudnya, bukan lebih dari gitu ya, tapi 1 lebihnya dari. Jadi harus hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bagaimana untuk selanjutnya kuadrat akar kuadrat dari? Nah, bahwa 1 itu kuadrat dari 1, 2 itu kuadrat dari 4, akar kuadrat dari 4. Sedangkan 3 itu akar kuadrat dari 9. Selebihnya tidak ada, karena himpunan A itu anggotanya hanya 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Jadi anggota hasilnya itu adalah 1, 2, dan 3, atau 1, 4, dan 9. Perhatikan bagaimana kalau dia himpunan pasangan berurutan. Contoh, himpunan pasangan berurutan. Ketika ada sebuah soal dengan contoh bahwa himpunan A adalah 1 sampai 25 dan B 1, 2, 3 sampai 10, bagaimana menentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Kalau tadi akar kuadrat dari, kalau sekarang kuadrat dari, dan yang B 2 kali dari. Kita langsung saja, serta yang C adalah 1 kurangnya dari. Nah, kalian bisa perhatikan maksudnya seperti apa, bahwa 1 itu kurangnya dari, ini ya, perhatikan ya, kuadrat dari, ya, bahwa 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu kuadrat dari 2, hasilnya 4 itu kuadrat dari 2, karena 2 kuadrat itu 4, bahwa 9 itu kuadrat, hasil kuadrat dari 3, 16 itu kuadrat dari 4, karena 4 kuadrat itu 16, dan 25 adalah kuadrat dari 5. Begitu juga dengan 2. 2 itu, nih ya, 2 itu
Yang B 2 kali dari, berarti menyebutnya adalah 2 kali dari 1, 4 itu 2 kalinya dari 2, 6 itu 2 kalinya 3 dari 6, dan 8 itu 2 kali dari 4, makasihnya 8, dan 10 serta 12 juga 2 kalinya dari 6. 14 juga 2 kali dari 7, 16 juga 2 kali dari 8, 18 adalah 2 kali dari 9, dan 20 adalah hasil dari 2 kali 10 tadi. Nah, untuk yang C juga sama. Yang C itu ditanyanya apa tadi? Kita kembali ke slide selanjutnya, yaitu 1 kurangnya dari. Berarti untuk yang C, 1 itu kurang darinya 2, 2 itu 1 kurang dari 3, 3 itu 1 kurang dari 4, 4 itu kurang 1 dari 5, 5 itu kurang 1 dari 6. Jadi hasilnya bahwa 6 itu kurang satunya dari 5. Jadi 5,6. Ya, 6,7, 7,8, 8,9, 9,10. Jadi 7,8 itu 7 kurang dari 1 dari 8, dan seterusnya. Gitu maksudnya. Selanjutnya, ada relasi, pasti ada fungsi. Kalau dalam pelajaran matematika seperti itu. Nah, apa yang membedakan keduanya? Nah, perhatikan maksudnya bahwa sebuah fungsi f di mana x memetakan y, yang ini ya. Sebuah fungsi f di mana x memetakan y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan, daerah asal atau domain. Dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank fungsi tersebut. Nah, bagaimana maksud dari kalimat tersebut? Jadi, seperti yang diagram panah tadi ya, bahwa ada sebuah himpunan A, ada sebuah himpunan B. Dan dia harus memasangkan tiap anggota satu pada suatu himpunan. Nah, yang himpunan A itu disebut dengan daerah asal atau domain, dan himpunan B itu disebut dengan daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, hasilnya yang ditunjukkan dari anak panah itu disebut dengan ring atau daerah hasil. Untuk lebih lengkap, maka kita perhatikan contoh dari slide berikut ini. Nah, ini. Jadi saya ulang lagi bahwa yang A ini 0246 ini itu disebut dengan daerah asal atau domain. Sedangkan yang B ini adalah daerah kawan atau kodomain dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ketika anak panah ini tujukan ke 1, ke 2, dan kelima, ini ya, 1, 2, dan kelima, itu disebut dengan daerah hasil atau ring. Nah, yang perlu kalian ketahui yang membedakan bahwa fungsi dan relasi itu sangat jauh berbeda. Bahwa fungsi itu sudah pasti relasi. Tetapi kalau relasi belum tentu fungsi, karena fungsi itu punya ketentuan sendiri, yaitu ketentuannya tadi adalah dia harus memasangkan tiap anggota X atau memasangkan tiap anggota himpunan A tepat pada satu himpunan kodomain. Nih ya, nilai Y atau daerah kodomain harus tepat satu. Jadi setiap anggota yang ada di himpunan A ini, nah dia harus boleh memasangkan tepat satu di daerah kodomain atau daerah kawan. Jadi dengan kata lain, yang daerah asal ini itu tidak boleh bercabang anak panahnya. Yang boleh hanyalah yang B. Jadi syaratnya fungsi bahwa daerah lawan atau daerah kawan atau kodomain itu boleh tidak dipasangkan, boleh juga double, tapi tidak untuk daerah asal atau daerah A. Ya, dia harus terpasang semua tepat satu, walaupun double tidak boleh. Walaupun tidak terpasangkan juga tidak boleh, khusus daerah yang A ini. Nah, itu bedanya dengan relasi. Tapi kalau relasi untuk daerah kawannya atau daerah kodomainnya itu boleh double, daerah asalnya atau daerah domainnya juga boleh double. Tapi kalau untuk fungsi daerah asalnya atau daerah domainnya tidak boleh double atau tidak boleh kosong. Itu adalah ciri-ciri dari fungsi. Kalau relasi boleh semuanya. Selanjutnya, dari diagram panah di atas, maka dapat kita lihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A, ini yang saya bilang tadi, dengan tepat satu anggota B. Ya, nih. Jadi ini ciri-ciri dari fungsi. Dia harus memasangkan setiap anggota A tadi tepat, yang perlu digarisbawahi, dengan anggota B. Nah, himpunan A 0246 tadi itu disebut dengan daerah asal atau domain,
Dan himpunan B tadi itu disebut dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ya, anggotanya disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Begitu. Dengan 1, 2, 5 adalah daerah hasil atau ringnya. Nah, notasi fungsi. Kita ke notasi fungsi. Jadi, fungsi itu bisa dinotasikan dengan lambang huruf kecil, biasanya F, biasanya G, biasanya H. Juga kadang bisa ditulis Fx, bisa ditulis Y. Bawah Y dan Fx itu sama dengan sama-sama fungsi. Misalnya, sebuah fungsi di mana X memetakan Y, nih ya, di mana F memetakan X ke Y, maka yang terjadi Y sama dengan Fx itu dibaca Y sama dengan F dari X. Nih, perhatikan pointer ini. Jadi Y sama dengan Fx dibaca Y sama dengan F dari X. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi Y sama dengan Fx itu dibacanya Y sama dengan F dari X. F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi. Jadi Y itu adalah fungsi dari X. Begitu. Selanjutnya, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasang berurutan. Jadi mirip-mirip seperti relasi tadi, cuman ciri-cirinya berbeda. Contoh, misalnya diketahui A, I, U, E, O dan B 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A ke 1, I kedua, U ke 1, E keempat, O kedua. Nyatakan pula dengan diagram kartesius dan nyatakan pula dengan sebagai himpunan berpasangan berurutan. Nah, jadi dari A memetakan ke 1, I memetakan ke 2, U memetakan ke 1, E memetakan ke 4, dan O memetakan ke 2. Kalian bisa tuangkan ke dalam diagram kartesius, pasangan berurutan, dan diagram panah. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, ini kalau diagram panah. Jadi dipasangkan A ke 1, nih ya. I ke 2, U ke 1, dan E ke 4. Nah, perhatikan bedanya dengan relasi tadi, bahwa yang daerah A atau daerah domain atau daerah asal itu harus menempatkan satu pasangan ke anggota B. Jadi anggota B-nya boleh bercabang panahnya. Tapi yang jelas untuk daerah A atau daerah asal, dia harus tepat memasangkan satu anggotanya, tidak boleh kosong ataupun double. Ya, sehingga ketika anak panahnya mengirim ke 1, 2, dan 4 itu adalah sebuah hasil atau ringnya daerah hasil. Nah, ini adalah gambar dari koordinat kartesius. Nah, tinggal dipasangkan dengan catatan sumbu X-nya adalah A dan sumbu Y-nya adalah sebagai B. Nah, perhatikan pasangan berurutannya juga demikian. Nih ya. Nah, bagaimana ketika dia merumuskan suatu fungsi? Perhatikan dari slide berikut ini. Jika F di mana X memetakan Y dan dapat dinyatakan dengan Fx, maka rumus fungsi dapat tulis Fx sama dengan Y. Contoh, diketahui F memetakan X ke X plus 2 dengan daerah asal X di mana X itu lebih dari 1 dan kurang dari 6. Jadi anggotanya kalau X-nya lebih dari 1 kurang dari 6 berarti anggotanya bahwa X anggota bilangan asli, berarti 2, 3, 4, dan 5. 1 dan 6-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Lebih dari 1 kurang dari 6. Maka yang terjadi, tentukan bagaimana rumus fungsi tersebut dan tentukanlah daerah asal fungsi tersebut. Serta tentukan daerah hasil fungsinya, dan jika Fx sama dengan 15, maka tentukanlah nilai X tersebut. Perhatikan, rumus fungsinya, berarti tinggal dibuat bahwa tadi F di mana X memetakan X plus 2, berarti rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X plus 2. Sampai di situ. Nah, untuk daerah asal itu 2, 3, 4, dan 5. Ya, daerah hasilnya Fx sama dengan X plus 2. Dari mana daerah asalnya? 2, 3, 4, 5. Perhatikan, karena daerah asal itu menyatakan sebuah notasi pembentuk himpunan, di mana bacanya X lebih dari 1 dan X kurang dari 6. Maka anggotanya atau daerah asalnya adalah kita namakan misalnya himpunan anggota A, berarti 2, 3, 4, dan 5. Nah, tentukan hasil fungsinya. Bagaimana tentu hasilkan fungsinya? Karena kita punya rumus X plus 2 tadi, maka gantilah X dengan
2, 3, 4, 5 itu ke dalam X yang ini. Jadi seperti ini jadinya. Nah, jadi substitusi atau menggantikan nilai X ini dengan angka 2, 3, 4, dan 5. Jadi 2 tambah 2, 4, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 2, 7. Sehingga daerah hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, itu. Ya, untuk yang fx sama dengan 15, berarti x tambah 2 sama dengan 15. Karena fx-nya sama dengan 15, berarti gantilah x plus 2 sama dengan fx-nya 15, berarti ganti dengan 15. Maka pindah 2 2-nya. 2 yang ini pindah ke sini jadi min, sehingga diperoleh 15 dikurang 2 menjadi 13. Jadi nilai X sama dengan 13. Nah, jadi seperti itu cara kita mengerjakan sebuah atau mencari sebuah nilai fungsi. Begitu. Bagaimana menentukan daerah hasil dan grafik? Misalnya saya punya domainnya 0, 1, 2, 3, 4. Ingat bahwa domain tadi adalah daerah asal. Berarti dia X atau A. A-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Rumusnya adalah 3X plus 2. Nah, untuk menentukan daerah hasil, maka X yang ini kita gantikan dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Baru nanti kita dapat ring-nya, baru kita ke B. Baru nanti kita ke grafik kartesius dan diagram panah. Baik, kita lanjut. Nah, seperti ini. Boleh dibuat tabel. Jadi kalau kita punya 3X sama 2, berarti fx-nya berapa? Begitu ya. Bahwa x-nya kita tahu ada 0, 1, 2, 3, 4 dan fungsinya 3x plus 2. Berarti kalau menggunakan cara tabel atau tidak substitusi seperti contoh tadi tidak masalah. Ini hanya kalian mempermudah saja. Tinggal bagaimana cara kalian ingin menggunakan cara apa. Saya 3x plus 2. 3 kali 0 itu 0. 0 tambah 2 maka fx-nya adalah 2. 3 kali 1 berarti x-nya diganti 1. 3 kali 1 itu 1. 1 tambah 2 itu berarti 5. Karena rumus fungsinya adalah 3x plus 2. Selanjutnya bagaimana kalau x-nya 2? Berarti 3 tambah 2, 3 kali 2 6, maaf ya. Ditambah 2 menjadi 8. Begitu juga ketika x-nya 3, berarti 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Begitu juga dengan 4. Sehingga fx-nya atau daerah hasilnya 2, 5, 8, 11, dan 14. Sehingga himpunan pasangan berurutnya berarti 0, y. Ya, x, y, maaf, x, y. Bahwa y-nya kita ambil dari fx, karena tadi syaratnya bahwa fx itu ada sama dengan y. Berarti 0 dan 2, 1, 5, 2, 8, 3, 11, 4, dan 14. Jadi bisa ditulis seperti ini pasangan berurutannya. X, Y, X, Y, X, Y ini ya. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. 0,2, 1,5, 2,8 diambil dari sini. 3,11 diambil dari sini. Dan 4,14 diambil dari sini. Begitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi ya. Nah, bagaimana kalau dia menentukan berapa banyak petaan atau pemetaan dari dua himpunan? Jadi ada sebuah teorema menyatakan jika NA, jadi dalam himpunan di kelas 1, NA itu banyaknya anggota A, itu maksudnya. Bahwa NA itu sama dengan A dan NB, banyaknya anggota B itu adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi adalah di mana himpun A ke himpunan B, maka rumusnya adalah B pangkat A. Begitu juga sebaliknya, apabila ditanya berapa banyak pemetaan himpunan B ke A, jawabnya adalah A pangkat B. Misalnya, contoh ya, misalnya begini, himpunan A ke B adalah B pangkat A. Misalnya saya punya himpunan A itu ada 5 anggota, sedangkan B itu misalnya saya punya anggota B adalah jumlahnya 2, banyaknya anggota B adalah 2. Maka himpunan A ke B itu berapa? Berarti B pangkat A, B-nya adalah 2, A-nya adalah 5, berarti 2 pangkat 5, sama dengan 32. Bagaimana kalau himpunan B ke A dengan anggota yang A tadi 5, yang B-nya 2, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, itu maksudnya. Itu adalah sebuah rumus. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita mengenai relasi dan fungsi sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut kembali dengan materi yang sedikit rumit, maka dari itu tolong dipelajari baik-baik materi yang saya sampaikan hari ini, dan jika apabila ada yang kurang jelas silakan nanti dikomentari atau japri dan bertanya langsung bersama saya. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.